Nah, jujur aja, sedari awal juga gua ngerasa cukup skeptis sama kualitas dan juga karakteristik yang ditawarin oli ini. Selain itu, meskipun secara viskositas oli ini ketulis 10W40, tapi secara tekstur, menurut gua Seiken Ultra bisa dibilang justru relatif sedikit lebih kental dibanding oli mesin 10W40 pada umumnya. Nah, yang bikin gua terkesan, dengan komposisi kayak gini pun nyatanya Seiken Ultramatic masih tetap mampu ngeredam suhu mesinnya dengan baik, plus mampu ngejaga stabilitas performanya relatif jadi lebih stabil dibanding oli mesin yang sebelum-sebelumnya udah gua tes di motor yang sama. Terus yang jadi pertanyaan, sebenarnya secara kualitas oli ini tuh kayak gimana sih? Apakah value-nya emang worth it buat dibeli atau malah justru terkesan overpriced? So, ini adalah Seiken Ultramatic 4T 10W40. Salah satu line up produk oli motor besutan Seiken yang secara value menurut gua jujur aja terbilang menarik banget. Soalnya, dengan harganya yang cuma 60 ribuan, kita bisa dapat oli mesin khusus buat motor Matic yang base oilnya diklaim udah pakai bahan dasar jenis full sintetik, grade apinya udah memenuhi standar sertifikasi sekelas SL, dan juga spek jasonya pastinya udah dapat sertifikasi sekelas MB. Nah, buat yang belum tahu, secara historis Seiken itu awalnya bernama Meiji Sangyo Company, yang mana merupakan perusahaan asal Jepang yang secara spesifik bergerak di bidang chemical sejak tahun 1959. Dan karena Seiken sendiri belum punya pabrik produksi di Indonesia, maka secara manufacture pun pihak Seiken mercayain soal produksi ke pihak Indosarana Loka Pratama. Jadi, meskipun secara deskripsi diproduksinya sama pihak Indosarana, tapi untuk kualitasnya tetap aja diawasi sesuai standar lisensi Seiken Chemical Jepang. Dan FYI, Indosarana juga setahu gua bukanlah perusahaan sembarangan, karena beberapa produk chemical merek genuine ATPM pun, kayak semisal minyak rem ataupun coolant, untuk proses produksinya juga dipegang sama pihak Indosarana Loka Pratama. Cuman yang jadi pertanyaan, dengan harganya yang terbilang cukup kejangkau, apakah secara kualitas oli ini emang kebukti beneran bagus? Atau malah justru biasa aja, layaknya kebanyakan oli murah pada umumnya? Nah, jujur aja, sedari awal juga gua ngerasa cukup skeptis sama kualitas dan juga karakteristik yang ditawarin oli ini. Karena mau gimana pun, Seiken Ultramatic ini tuh faktanya cuma sebatas oli kelas budget yang secara kualitas pasti nggak bakal mungkin bisa setara kayak oli kelas premium yang base-nya sama-sama diklaim udah full sintetik. Selain itu, meskipun secara viskositas oli ini ketulis 10W40, tapi secara tekstur menurut gua Seiken Ultra bisa dibilang justru relatif sedikit lebih kental dibanding oli mesin 10W40 pada umumnya. Ya, dengan teksturnya yang kayak gini sih harusnya oli ini untuk tingkat daya redamnya bakalan terbilang lebih bagus. Dan pasca Seiken Ultra ini gua tuang ke dalam mesin motor yang beat, plus gua pakai buat daily use kurang lebih selama 1 bulanan, overall sih ternyata daya redam oli ini kebukti tergolong lumayan oke. Karena pas gua dengerin suara mesinnya secara seksama, baik itu pas kondisinya masih dingin ataupun pas temperaturnya udah bener-bener panas, harus diakuin untuk noise engine yang dihasilin pas pakai oli ini emang terkesan lumayan halus. Selain itu, pas gua coba dalam posisi narik grip gas, baik itu di RPM bawah, RPM menengah, atau bahkan RPM atas, untuk suara mesinnya menurut gua bisa dibilang masih tergolong lumayan smooth. Begitupun untuk kemampuannya dalam meredam vibrasi mesin dan juga kemampuannya dalam menghandle peningkatan temperatur suhu mesinnya. Nah, menurut gua, untuk soal kemampuannya dalam meredam getaran mesin, oli ini tuh bisa dibilang udah oke banget. Karena baik itu dalam posisi stasioner ataupun pas lagi iseng gua geber, bagi gua sih untuk tingkat getaran mesinnya bisa dibilang oli ini tergolong minim. Entah itu vibrasi di area bodi atau bahkan area batok dan juga stang kemudi. Padahal bisa kalian lihat, motor ini tuh sama sekali nggak gua pakein yang namanya jalur stang, alias cuma polosan bolong kayak gini. Sama halnya dengan kemampuannya dalam menghandle peningkatan temperatur suhu mesin. Nah, FYI, bit karbu gua ini untuk piston mesinnya udah mengadopsi kepunyaan Vario Karbu buat tingkatin rasio kompresinya. Selain itu, dengan kondisi puli depan yang udah gua bubut, plus berat rollernya gua turunin sebanyak 2 gram, otomatis secara RPM mesin pun pastinya bakalan jadi lebih gerung dibanding pakai roller standar yang beratnya cuma 12 gram. Nah, dengan komposisi tersebut, secara temperatur pastinya suhu mesin bakalan jadi cepet naik karena dipaksa terus buat main di RPM yang lebih tinggi secara intens. Dan fun fact-nya, di sini justru yang gua rasain, Seiken Ultramatic ini ternyata bisa ngehandle suhu mesin bit karbu gua dengan baik dan mampu ngejaga stabilitas temperatur suhu mesinnya tetap berada pada tingkat ambang batas wajarnya. Padahal, cooling system motor
motor ini tuh nggak gua upgrade sama sekali, alias cuma sebatas pakai kipas mesin bawaan motor. Nah, yang bikin gua terkesan, dengan komposisi kayak gini pun nyatanya Seiken Ultramatic masih tetap mampu ngeredam suhu mesinnya dengan baik, plus mampu ngejaga stabilitas performanya relatif jadi lebih stabil dibanding oli mesin yang sebelum-sebelumnya udah gua tes di motor yang sama. Yang mana secara viskositas sama-sama berada di angka size 10W40. Terus kayak gimana untuk karakteristik feel powernya selama dipakai buat harian? Apakah tarikannya berasa enteng dan juga responsif? Atau malah justru akselerasinya terkesan berat? Nah, harus diakuin, di poin ini menurut gua, Seiken Ultramatic bukanlah oli mesin yang karakteristik akselerasinya jadi yang paling enteng di kelasnya. Karena berdasarkan dengan apa yang gua rasain, untuk tarikan awalnya sih oli ini nyatanya emang tergolong biasa aja. Ya pokoknya so-so lah, dibilang enteng sih enggak, tapi dibilang berat banget kayak oli kental, ya enggak juga. Cuman overall sih secara feel, gua rasa sih ya cukup lah. Mungkin kalau misal tipikal kalian nggak terlalu ngedepanin soal karakteristik feel powernya, apalagi kebutuhannya itu cuma buat aktivitas harian dan juga riding santai mid RPM, harusnya sih pasti poin ini nggak bakal terlalu jadi masalah. Karena mau gimana pun, sebenarnya untuk tingkat akselerasi yang ditawarin sama Seiken Ultramatic ini bisa dibilang udah tergolong cukup banget. Tapi meski begitu, di sini juga gua tetap mesti seobjektif mungkin menilai oli ini tanpa sedikit pun ngelebih-lebihin ataupun ngurang-ngurangin aspek penilaiannya. Jadi kalau feel-nya emang enteng, pastinya bakal tetap gua bilang enteng. Dan kalau ternyata feel powernya biasa aja, ya sorry to say, gua harus ngomong apa adanya. Terus yang jadi pertanyaan, sebenarnya secara kualitas oli ini tuh kayak gimana sih? Apakah value-nya emang worth it buat dibeli? Atau malah justru terkesan overpriced? Karena kan kalau dilihat berdasarkan harga jualnya, pasti bakal banyak yang ngeraguin kualitas yang ditawarin sama Seiken Ultramatic ini. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau oli itu nggak ada yang jelek. Karena bagi gua, selama olinya asli sih gua rasa kualitasnya pasti bakalan bagus-bagus aja. Soalnya kalau misal merunut berdasarkan sudut pandang gua selama ini, mau oli mesin keluaran dari merek apapun, secara kualitas yang ada itu cuma oli bagus ataupun bagus banget. Ya pokoknya sih selama olinya asli, bagi gua nggak ada yang kualitasnya jelek dan pastinya bakalan bagus-bagus aja. Begitupun sama oli Seiken varian Ultramatic ini. Ya oke lah, secara kualitas sih gua akuin, ya emang bukanlah yang paling bagus ataupun sampai dapet penilaian bagus banget. Cuman kalau misal gua compare sama produk yang secara harga bener-bener cukup sekelas, rasanya sih oli ini secara value justru terkesan lebih menarik dibanding kompetitornya. Karena bayangin aja, dengan budget cuma sekitar 60.000, kita bisa dapat Seiken Ultramatic 10W40 yang secara spek menurut gua udah terbilang lumayan oke. Karena mau gimana pun, rata-rata oli mesin yang harganya under 70.000 untuk base-nya kebanyakan masih diklaim pakai bahan dasar jenis mineral atau bahkan cuma mentok di base semi-sintetik. Dan mesti diingat, yang namanya perawatan mesin gak dinilai berdasarkan seberapa mahal oli yang kita pakai. Karena yang terpenting dalam hal ini adalah tentang seberapa rutin kita mengganti oli mesin secara berkala. Dan kalau misal selera kalian cocok banget sama karakteristik oli ini, secara budget perawatan pastinya bakal bisa jauh lebih hemat. Apalagi kalau kalian nyari oli murah dengan spek yang cukup bagus, menurut gua sih oli ini wajib banget buat dijadiin sebagai bahan pertimbangan. Soalnya ya itu tadi, dengan harganya yang dipatok di angka 60.000, kita bisa dapat oli mesin kelas budget yang base-nya udah diklaim pakai bahan dasar jenis full sintetik. Jadi, buat kalian kaum kerehore kayak gua, oli ini sih emang wajib banget buat kalian coba. Nah, kira-kira gimana menurut kalian tentang oli ini? Apakah tertarik nyoba Seiken Ultramatic? Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.